Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kau selalu hadir mendampingi kami supaya kami terus mengikuti Engkau dan berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Bantu kami ya Bapa, supaya kami dimampukan untuk bersatu dengan sesama saudara kami seiman kepada Putramu Yesus, dan berjuang untuk berusaha untuk menjadikan Putramu Raja di atas segala raja, di atas segala bangsa, di atas bumi maupun di bawah bumi. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, bacaan pertama, perpisahan Paulus dengan umat di Efesus. Perpisahan yang mengharukan karena Paulus telah bekerja mati-matian. Dan dia telah melakukan suatu karya yang mengagumkan. Dan dia pamitan kepada orang-orang Efesus. Karena dia tidak hanya mewartakan kabar gembira, tetapi dia juga bekerja menghidupi diri sendiri dengan bekerja sebagai seorang pembuat tenda. Dan sungguh luar biasa pengorbanan Paulus. Dan Paulus berdoa supaya mereka tetap bersatu dan mengingat pengorbanan Paulus bagi mereka. Dan itu membuat sedih orang-orang di Efesus yang ditinggalkan. Dan Paulus tahu bahwa akan ada serigala-serigala yang akan menerkam, musuh-musuh yang akan terus menggocoh. Dan Paulus berdoa untuk mereka. Hal yang mirip yang dilakukan Yesus juga dalam perjamuan malam terakhir, dalam saat-saat perpisahannya. Yesus mengungkapkan niat tulusnya supaya mereka bersatu. Dan kalau mereka bersatu, maka itu memberikan sukacita kepada dirinya dan kepada Bapa. Saudaraku terkasih dalam Kristus, harus jujur kita katakan, kata bersatu dengan semua umat beriman bukanlah hal yang gampang. Bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang sederhana. Karena bersatu dengan orang yang beriman kepada Putramu Yesus, yang dimana umat Allah terpecah-pecah dengan berbagai macam denominasi, berbagai macam agama bahkan. Ya, meski dalam percaya pada Yesus, tapi ada agama Kristen, Protestan, Pentakosta, dan segala macam anak-anak dari cabangnya itu. Setiap saat muncul gereja-gereja baru yang mengaku mengimani Yesus secara penuh. Saudara terkasih, semakin banyak umat Allah yang justru bukan bersatu, tetapi justru terpecah-pecah. Bahkan menganggap dirinya paling hebat, paling dekat dengan Yesus, paling bersatu dengan Yesus. Saudara, begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, bukan hanya dari luar gereja, bukan hanya orang yang tidak percaya, bukan orang yang tidak percaya, tetapi justru di dalam orang yang percaya, yang mengaku nabi-nabi, ya, yang mengaku mendapat pesan dari Tuhan untuk melakukan A, B, dan C, dan seterusnya. Begitu, kalau kita perhatikan ada begitu banyak orang yang menganggap dirinya sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan berpesan kepadanya. Sehingga mengacaukan banyak orang juga untuk percaya kepada apa yang disampaikan kepada mereka. Dan itu tidak hanya di luar gereja, tetapi juga di dalam gereja Katolik, di dalam internal gereja sendiri. Ya. Dan ini merupakan tantangan di zaman ini, di zaman yang tidak terlalu jelas ini, yang penuh dengan kebingungan-kebingungan, terutama dengan pandemi, dengan perkembangan zaman, ya,
dalam zaman milenial ini. Saudara, disinilah sebetulnya suatu tantangan, dua hal. Tantangan pertama adalah bahwa kita dengan sungguh-sungguh berusaha ya, untuk tidak lagi bersifat sektarian. Apakah Katolik, apakah Ortodoks, apakah Protestan, apakah Pentakosta. Belajar merangkul, menerima kenyataan itu. Yesus mengatakan, biarlah ilalang itu tumbuh. Nanti pada waktunya akan juga disabit mana yang benar, mana yang salah. Yang penting bagi kita adalah itu dibiarkan oleh Yesus. Dan kita berusaha untuk mewartakan Kristus yang sebenar-benarnya menurut kita. Ya, itu yang harus kita lakukan secara internal di dalam orang-orang yang beriman pada Yesus. Ya. Yang kedua adalah bagaimana orang yang tidak mengenal Kristus, bahkan menolak Yesus. Yesus sebagai Tuhan mereka tolak. Yesus hanya manusia. Yesus hanya nabi, ya, tidak lebih dan tidak kurang. Bukan Tuhan, bukan Allah. Ya. Dan ini yang menjadi tantangan kita di dalam, terutama dengan agama Islam, karena mereka memiliki pandangan yang keliru, bahkan menuduh banyak tuduhan-tuduhan kepada gereja Kristen, kepada Kristus, bahwa gereja telah memalsukan, ya, Santo Paulus sebagai memalsukan, kitab suci sudah dipalsukan, ya, Yesus bukan Allah, bukan Tuhan, Yesus tidak disalibkan, tapi diserupakan. Banyak tuduhan-tuduhan yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk meluruskan, untuk menjelaskan bahwa itu semua benar. Nah, untuk itu maka kita butuh data-data yang pemahaman yang juga kita tahu benar, bahwa ada data-data yang memang mengatakan bahwa kitab suci datanya, dokumen-dokumennya, arsip-arsipnya yang asli itu masih ada. Ya, bahkan punya mereka pun tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Ya. Jadi ada data yang tidak bisa menjadi bukti bahwa tidak bisa dipalsukan. Dan itu menunjukkan kepada mereka akan hal tersebut. Dan yang menarik lagi adalah kalau kita melihat di medsos, kita perhatikan bahwa Yesus, karena kegagalan, dalam tanda petik kegagalan manusia untuk berkomunikasi, berdialog, untuk menjelaskan apa yang berarti beriman pada Yesus sebagai Tuhan, maka apa yang terjadi? Yesus sendiri yang bekerja, datang kepada orang-orang A, B, dan C, ya, bertemu dengan mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka yakin, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan hanya manusia, bukan hanya nabi. Ya. Dan itu memberikan kesaksian yang besar pada orang-orang yang hampir tidak mungkin menjadi beriman pada Yesus. Orang Madura, orang Padang, orang Aceh. Dan ini bagi saya suatu tanda bahwa Tuhan juga bekerja. Bukan kita yang bekerja, tapi Tuhan sendiri yang bekerja. Ya, Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang menampakkan diri, yang menunjukkan kepada mereka bahwa itulah yang sesungguhnya. Bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan, bukan hanya nabi. Ya, bukan hanya manusia yang disalibkan, dan mereka ditunjukkan bahwa luka-luka Yesus ada di tangan, jari kaki tangan Yesus. Jadi bukan diserupakan. Ya, ini bagian yang sangat berat bagi kita untuk menjelaskan, meluruskan, bukan hanya menjelaskan, meluruskan apa yang menjadi tuduhan mereka yang tidak benar terhadap Yesus, terhadap gereja. Ya, Yesus berpoligami, katanya begitu. Bunda Maria berzina. Tuduhan-tuduhan yang aneh, yang tak punya dasar. Hanya sekedar asbun, asal omong, asal bunyi, tidak ada dasar, tidak ada bukti. Bahkan dasar mereka adalah dasar yang tidak diakui oleh gereja. Titik berangkatnya udah beda, misalnya Injil Barnabas, Injil Thomas, dan seterusnya. Ya, yang bagi kita tidak ada artinya itu bagi kita. Tapi itulah yang terjadi. Jadi betapa rumitnya, betapa sulitnya untuk bersatu, untuk percaya. Tetapi itulah tanggung jawab kita. Kita berusaha sebisa mungkin, semampu kita, supaya bersatu di internal orang-orang yang beriman pada Yesus. Dengan berbagai macam denominasi dalam gereja dan seterusnya. Ya, keterbukaan untuk tidak bersifat
sektarian, memandang dari sudut pandangku sendiri, bahkan di dalam gereja Katolik pun. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita berusaha, kita mohon supaya sabda Yesus ini menjadi kenyataan. Semoga mereka bersatu di dalam aku, di dalam Bapa. Dan itu akan membuat kita dan membuat Yesus dan Bapa bersuka cita karena hal tersebut. Sekali lagi mari kita berdoa sungguh-sungguh, mohon Roh Kudus supaya roh yang sama itu membangkitkan semangat untuk bersatu dan berjuang bersama-sama untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman yang sangat tidak mudah ini. Semoga kehendak Allah, kehendak Yesus sungguh nyata. Kita bersatu tidak berarti harus seragam, tetapi paling tidak kita saling menghormati, tidak saling menjelekkan, tidak saling menghancurkan. Dan bagi kita umat Katolik, jangan mudah terpancing dengan segala hal yang menganggap dirinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan menyatakan, mewahyukan itu sebelum gereja sendiri menyatakan orisinilitas, keaslian dari pernyataan-pernyataan yang kita anggap benar itu. Sekali lagi semoga Tuhan memberkati kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, membuka mata hati kita, mempunyai hikmat yang benar dan penjelasan, ya, keterangan akan Yesus sebagai anak Allah yang diutus untuk membawa orang kepada keselamatan lewat gereja Katolik. Karena gereja inilah yang diwarisi oleh Yesus untuk mewartakan kabar gembira. Di dalam gereja Katolik, keaslian ajaran Yesus nampak, dan kita mau bersujud dan mewartakan itu semua kepada semua orang. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.